Desa Kembang Jati adalah sebuah perkampungan sederhana yang dikelilingi sawah dan hutan bambu. Di sana tinggal seorang pemuda bernama Joko, anak sulung dari pasangan Pak Wiryo dan Bu Lastri. Hidup mereka tidak berlebihan, namun penuh dengan kebersamaan. Joko dikenal sebagai pemuda yang rajin dan patuh kepada orang tuanya. Sore itu, langit berwarna jingga. Suara burung-burung kembali ke sarang terdengar bersahut-sahutan. Dari dapur, Bu Lastri memanggil Joko yang sedang duduk di beranda rumah. "Joko, tolong ambilkan beberapa batang bambu di hutan belakang. Pagar rumah kita sudah mulai rapuh," ujar ibunya lembut. Joko mengangguk. Dengan membawa golok kecil dan tali, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Bagi Joko, itu bukan hal yang asing. Sejak kecil ia sudah terbiasa mencari kayu bakar atau bambu di hutan itu. Namun sore itu terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan dedaunan bergesekan menimbulkan suara yang tak biasa. Sesekali, Joko merasa ada yang memperhatikannya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun di sana. Ia melanjutkan langkah. Semakin jauh masuk ke hutan, suasana makin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Sesekali, bayangan pohon yang menjulang tinggi seolah bergerak mengikuti arah pandangannya. Joko berusaha menenangkan diri. Ia memotong beberapa batang bambu, lalu mengikatnya dengan tali. Saat hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara gemericik air sungai yang terasa lebih dekat dari biasanya. Padahal sungai itu seharusnya berada cukup jauh di sisi lain hutan. Dengan perasaan aneh bercampur penasaran, Joko melangkah ke arah suara air itu. Jalan setapak yang ia lalui terasa asing, seakan ia belum pernah melaluinya sebelumnya. Hutan yang biasanya terbuka kini seperti membentuk lorong panjang dengan pepohonan yang merapat. Tak lama kemudian, ia tiba di tepi sungai. Airnya jernih, memantulkan cahaya senja yang perlahan meredup. Namun ada sesuatu yang janggal. Di tanah yang basah, terlihat jelas jejak kakinya sendiri. Jejak itu berderet rapi, namun berhenti tiba-tiba tepat di tepi sungai. Tidak ada tanda-tanda ia menyeberang, tidak pula berbalik arah. Seakan langkahnya hilang begitu saja. Joko menatap ke sekeliling. Hening. Angin berhenti berembus. Daun-daun tidak bergerak. Lalu dari kejauhan, terdengar samar suara gamelan, mengalun lirih dan semakin dekat. Joko terpaku. Hatinya berdebar kencang. Tapi kakinya seperti tertahan untuk tidak lari. Suara gamelan itu semakin jelas, bercampur dengan suara orang-orang bercakap dalam bahasa yang asing. Joko menelan ludah, mencoba mencari arah suara itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, penglihatannya mulai kabur. Cahaya senja di depannya berubah menjadi remang-remang, lalu gelap. Dan sesaat kemudian, ia tak lagi berada di tepi sungai. Malam turun di desa Kembang Jati. Bulan separuh menggantung di langit, sementara bintang-bintang hanya terlihat samar tertutup awan tipis. Di rumah Pak Wiryo, suasana penuh kegelisahan. "Kenapa Joko belum pulang juga, Pak?" tanya Bu Lastri dengan wajah cemas. Tangannya tak henti-henti meremas ujung kain jariknya. Pak Wiryo mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri diliputi rasa khawatir. Mungkin dia masih mencari bambu yang bagus, atau sedang beristirahat sebentar. Kita tunggu saja. Namun waktu terus berjalan. Malam semakin larut. Suara kentongan ronda sudah terdengar dari gardu dekat jalan desa. Tanda bahwa warga mulai berkeliling menjaga keamanan. Rasa cemas Bu Lastri semakin memuncak. Akhirnya, Pak Wiryo memutuskan keluar dan meminta bantuan tetangga. Beberapa warga desa ikut bergabung. Mereka membawa obor dan lampu minyak, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Biasanya Joko tidak pernah lama kalau hanya mencari bambu, kata Pak Wiryo lirih sambil menatap gelapnya hutan. Para warga berjalan beriringan. Suasana hutan di malam hari terasa mencekam. Cahaya obor memantul di batang-batang pohon, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup. Sesekali terdengar suara burung malam yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka memanggil-manggil nama Joko. Namun yang terdengar hanyalah gaung suara sendiri,
memantul di antara pepohonan. Semakin lama, langkah mereka terhenti ketika sampai di tepi sungai. Pak Wiryo menunduk. Matanya menangkap sesuatu di tanah basah. "Ini jejak kaki Joko," ucapnya pelan. Warga ikut menyorotkan obor. Benar saja, ada jejak kaki yang jelas mengarah ke tepi sungai. Namun anehnya, jejak itu berhenti tiba-tiba, tepat di pinggir air. Tidak ada bekas menyeberang. Tidak ada pula tanda berbalik arah. Seperti hilang begitu saja. Gumam salah seorang warga dengan suara bergetar. Kegelisahan berubah menjadi ketakutan. Beberapa warga berbisik, membicarakan kemungkinan buruk. Seorang lelaki tua, Mbah Karno, berdiri dengan tatapan serius. "Ini bukan hilang biasa," katanya. "Jejak yang berhenti mendadak seperti ini bisa jadi tanda campur tangan makhluk gaib." Pak Wiryo menoleh dengan wajah pucat. "Maksud Mbah, Joko dibawa kemana?" Mbah Karno menarik napas panjang. Suaranya berat dan berwibawa. "Kemungkinan besar ke Kampung Bunian." Ucapan itu membuat suasana hening seketika. Bunian. Sebuah kata yang sering diceritakan orang-orang tua, namun selalu dianggap dongeng. Desa gaib yang tak bisa dilihat sembarang mata. Tempat orang bisa hilang, seolah ditelan bumi. Obor yang berderak oleh hembusan angin membuat bayangan wajah mereka terlihat semakin tegang. Bu Lastri yang ikut dalam rombongan tak kuasa menahan air mata. "Allah, jangan biarkan anakku hilang di dunia gaib," lirihnya. Malam itu pencarian dilanjutkan hingga menjelang fajar. Namun tak ada tanda-tanda Joko ditemukan. Yang tersisa hanyalah jejak kaki yang terputus di tepi sungai, meninggalkan misteri besar yang mulai menghantui seluruh warga desa Kembang Jati. Hari-hari berlalu penuh kecemasan. Desa Kembang Jati masih sibuk membicarakan hilangnya Joko. Warga saling berbisik di pasar, di sawah, bahkan di musala setelah sholat. Semua bertanya-tanya, kemana perginya pemuda itu? Pak Wiryo hampir setiap malam pergi ke tepi sungai bersama beberapa orang warga, berharap ada tanda-tanda Joko kembali. Namun hasilnya selalu sama, hening dan tanpa jejak. Sementara itu, Bu Lastri semakin tenggelam dalam rasa rindu. Setiap malam ia sulit tidur. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Sampai pada suatu malam, tubuhnya yang lelah akhirnya terlelap. Dalam tidurnya, Bu Lastri melihat sesuatu yang ganjil. Ia berdiri di sebuah tempat asing. Di hadapannya terbentang sebuah kampung yang sangat indah, dengan rumah-rumah besar beratap tinggi, lebih mewah daripada rumah-rumah di desanya. Jalan-jalan di kampung itu terbuat dari batu putih yang berkilau, dan taman-taman penuh bunga bermekaran di setiap sudut. Bu Lastri terpesona, namun hatinya juga diliputi rasa takut. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Seorang pemuda berjalan dengan wajah tenang, memakai pakaian rapi yang tak pernah ia miliki sebelumnya. "Joko!" lirihnya dalam mimpi itu. Benar, itu anaknya. Joko berjalan bersama sekelompok orang asing. Mereka tersenyum ramah. Namun ada sesuatu yang ganjil pada wajah mereka. Senyuman mereka seakan terlalu lebar. Mata mereka terlalu tajam. Dan langkah mereka terlalu ringan. Seperti tidak benar-benar berpijak di tanah. Bu Lastri ingin berlari menghampiri Joko. Namun kakinya tak bisa bergerak. Hanya suaranya yang bisa keluar. "Joko, pulanglah. Nak, pulanglah." Namun Joko seolah tak mendengar. Ia terus berjalan bersama orang-orang asing itu, menuju sebuah bangunan besar yang bercahaya keemasan. Tiba-tiba, dari arah lain muncul seorang lelaki tua berambut putih panjang. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan rahasia. Ia menoleh sekilas ke arah Bu Lastri, lalu mengangkat tangan seakan memberi isyarat untuk diam. Setelah itu, sosok itu membawa Joko masuk ke dalam bangunan bercahaya. Sekejap kemudian, semuanya lenyap. Bu Lastri terbangun dengan napas terengah dan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia yakin, itu bukan sekadar bunga tidur. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpi itu kepada Pak Wiryo. Sang suami terdiam, wajahnya pucat. "Kalau benar itu Joko, berarti dia memang ada di Kampung Bunian," katanya pelan.
Mbah Karno yang kebetulan datang ke rumah mereka untuk memberi doa, mengangguk perlahan. Apa yang kau lihat bukan mimpi biasa. Itu pertanda Joko sedang berada di alam lain. Alam yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Sejak malam itu, rasa takut bercampur harapan mengisi hati Bu Lastri. Ia yakin anaknya masih hidup, namun berada di dunia yang tak bisa ia raih. Saat cahaya senja terakhir kali menyapu pandangan Joko di tepi sungai, kesadarannya perlahan memudar. Ia terbangun dalam suasana yang sama sekali berbeda. Di hadapannya terbentang sebuah kampung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jalan-jalannya lebar dan bersih. Batu putih mengilap menyusunnya dengan rapi. Rumah-rumah besar berjajar, beratap tinggi dengan ukiran halus bercahaya samar, seolah dindingnya terbuat dari emas dan perak. Udara di sana sejuk, namun harum, seakan dipenuhi bunga yang mekar sepanjang waktu. Suara gamelan yang tadi samar kini terdengar jelas, mengalun lembut mengisi udara. Joko berdiri kebingungan. Tali dan bambu yang tadi dibawanya entah kemana. Golok kecil di pinggangnya pun lenyap. Yang tersisa hanyalah dirinya, berdiri di tanah asing dengan dada berdebar kencang. Dari arah jalan, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Rambutnya putih panjang, sorot matanya teduh, dan langkahnya ringan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun terasa berwibawa. Lelaki tua itu tersenyum, lalu berkata dengan suara lembut namun jelas. "Selamat datang, Nak. Kau sudah sampai di kampung kami." Joko menelan ludah. "Kampung apa ini, Mbah? Mengapa aku tiba-tiba berada di sini?" Lelaki tua itu menepuk bahunya dengan ramah. "Jangan takut. Kau tidak tersesat. Kau hanya dituntun untuk singgah. Anggaplah ini rumahmu sementara." Beberapa orang lain berdatangan. Mereka menyapa Joko dengan senyum ramah, menawarkan minuman, bahkan mengajak duduk di sebuah balai yang terbuat dari kayu indah. Semua terlihat begitu hangat, berbeda dengan ketakutan yang sempat meliputinya. Hari-hari berlalu dengan cepat di kampung itu. Joko merasa nyaman. Ia diberi tempat tinggal, makanan yang lezat, dan hiburan berupa gamelan dan tari-tarian setiap malam. Para penduduk kampung memperlakukannya seakan ia keluarga. Namun ada hal yang tak pernah lepas dari perhatiannya. Wajah-wajah orang di kampung itu memang mirip manusia biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh. Senyuman mereka selalu sama, langkah kaki mereka nyaris tanpa suara, dan mata mereka kerap berkilat di bawah cahaya rembulan. Meski begitu, Joko mencoba menyingkirkan rasa curiga. Ia merasa aman. Apalagi lelaki tua yang pertama kali menemuinya selalu datang memberi nasihat. "Jangan takut, Nak. Nikmati saja waktumu di sini. Semua kebutuhanmu akan terpenuhi." Bagi Joko, semua itu terasa seperti hanya berlangsung beberapa hari. Ia bahkan mulai melupakan alasan awal mengapa ia masuk ke hutan sore itu. Setiap kali ia ingin bertanya kapan bisa pulang, lelaki tua itu hanya menjawab dengan senyum samar. Sampai pada suatu pagi, Joko berdiri di sebuah bukit kecil di pinggiran kampung. Dari sana, ia melihat cahaya keemasan di ufuk jauh, bercampur dengan kabut tipis. Suasana itu membuatnya teringat pada desanya. Terbayang wajah ayah dan ibunya, rumah sederhana mereka, dan kehidupan yang ia tinggalkan. Tiba-tiba perasaan rindu menyeruak. Ia ingin pulang. Namun ia juga takut. Apakah kampung ini akan mengizinkannya pergi? Dan saat itulah, lelaki tua itu muncul di sampingnya. Dengan tatapan tajam namun penuh wibawa, ia berkata lirih, "Kalau kau ingin pulang, waktunya akan tiba. Tapi ingat, apapun yang kau bawa dari sini, harus kau gunakan dengan bijak. Dunia bunian tidak suka orang yang serakah." Ucapan itu membuat Joko terdiam. Ia tak tahu apa maksud sebenarnya. Namun ia merasa bahwa hari-hari indah di kampung ini tidak akan berlangsung selamanya. Di desa Kembang Jati, waktu terus berjalan. Hilangnya Joko masih menjadi pembicaraan. 2 musim panen telah berganti, namun tak ada kabar tentang pemuda itu. Sebagian warga mulai yakin bahwa Joko tidak akan pernah kembali. Bu Lastri tetap bertahan dengan keyakinan bahwa anaknya masih hidup. Setiap malam ia berdoa dengan khusyuk,
menyebut nama Joko di antara doa-doanya. Pak Wiryo, meski mencoba tegar, sering terlihat termenung di beranda rumah, menatap jalan setapak ke arah hutan dengan mata kosong. Waktu yang terasa begitu panjang bagi mereka, ternyata hanya seperti beberapa hari bagi Joko di alam bunian. Ia tidak menyadari bahwa di dunia nyata, 2 tahun sudah berlalu. Suatu malam, Joko merasakan sesuatu yang berbeda. Suara gamelan yang biasanya terdengar lembut, kini seolah semakin jauh. Cahaya kampung bunian yang biasanya berkilau hangat, perlahan meredup. Joko merasa ada sesuatu yang berubah. Lelaki tua berambut putih itu datang menemuinya. Tatapannya kali ini lebih serius dari biasanya. "Nak, waktumu di sini sudah cukup. Kau harus kembali." Joko terkejut. "Kembali? Kemana, Embah?" "Ke duniamu. Ke keluargamu. Mereka telah menunggu terlalu lama." Hati Joko bergetar. Perasaan rindu yang ia pendam selama ini seakan pecah. Ia ingin segera pulang, bertemu dengan orang tuanya. Namun ada sesuatu yang membuatnya bingung. Lelaki tua itu menyerahkan sebuah kantong kecil berisi logam berkilau. "Ini hadiah dari kami. Emas dan perak. Gunakanlah untuk kebaikan, jangan untuk keserakahan. Ingatlah pesan ini, Nak." Joko menerima kantong itu dengan tangan bergetar. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, cahaya terang menyilaukan matanya. Ia merasa tubuhnya melayang, lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, Joko mendapati dirinya kembali berada di tepi sungai tempat terakhir kali ia berdiri. Malam hening, hanya suara air yang mengalir pelan. Ia menunduk, melihat bambu yang dulu ia ikat sudah tidak ada. Namun kantong kecil berisi emas masih tergenggam erat di tangannya. Joko berdiri dengan langkah gemetar. Ia berlari menyusuri jalan setapak menuju desa. Nafasnya memburu, dadanya berdebar, dan pikirannya penuh tanda tanya. Baginya, ia hanya menghilang beberapa hari. Namun ia tidak tahu bahwa bagi orang-orang desa, ia telah lenyap selama 2 tahun. Malam itu, desa Kembang Jati sedang sunyi. Hanya terdengar suara serangga malam dari pematang sawah. Di rumah kecil di ujung desa, Bu Lastri masih duduk di beranda dengan mata sayu. Ia terbiasa begadang, menunggu sesuatu yang entah kapan akan datang. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah tergesa di jalan setapak. Semakin lama semakin dekat. Bu Lastri menoleh dengan lemah. Lalu matanya membelalak. Sosok yang ia rindukan berdiri di sana, dengan wajah letih namun masih sama seperti terakhir kali ia lihat. "Joko!" Suaranya bergetar, hampir tak keluar dari bibirnya. Pemuda itu berhenti di depan rumah, lalu tersenyum tipis. "Ibu, aku pulang." Tangis Bu Lastri pecah. Ia berlari memeluk Joko dengan erat, seakan tidak ingin melepaskannya lagi. Suara tangisnya menggema, membuat Pak Wiryo yang sedang terlelap terbangun dan berlari keluar. Begitu melihat putranya, Pak Wiryo terdiam kaku. Lalu air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan, membawa lampu minyak dan obor. Mereka heran, bahkan sebagian tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Joko, pemuda yang 2 tahun lalu hilang di hutan, kini berdiri di depan mereka. Ini benar Joko," bisik seorang warga. "Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah lama hilang?" Sahut yang lain dengan wajah pucat. Joko hanya menunduk. Ia sendiri bingung harus menjelaskan apa. Yang ia rasakan hanyalah rindu dan kelegaan bisa kembali pulang. Namun pandangan warga tertuju pada sesuatu yang ia bawa. Kantong kecil berisi emas dan perak yang berkilau samar di bawah cahaya lampu. Beberapa warga mulai berbisik dengan nada curiga. Dari mana dia dapat harta itu? Jangan-jangan benar kata Mbah Karno, dia sempat masuk ke dunia bunian. Malam itu, meski rumah Pak Wiryo dipenuhi rasa haru dan tangis bahagia, suasana desa berubah menjadi tegang. Ada yang gembira dengan kembalinya Joko, namun ada pula yang mulai takut. Kembalinya seseorang dari dunia gaib bukanlah hal biasa. Mbah Karno yang juga hadir hanya menatap Joko dengan tajam. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Ingat baik-baik,
Semua yang berasal dari Bunian tidak pernah datang tanpa konsekuensi. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Sejak malam kembalinya Joko, suasana desa Kembang Jati tak pernah benar-benar tenang. Awalnya semua tampak biasa saja. Joko kembali bekerja membantu ayahnya, menyapa tetangga, dan berusaha menjalani hidup seperti sebelum ia hilang. Namun ada hal-hal ganjil yang mulai terjadi. Suatu malam, warga yang sedang ronda mendengar suara gamelan lirih dari arah hutan. Nada-nadanya persis seperti iringan musik yang pernah terdengar saat mereka mencari Joko dulu. Padahal, di desa kecil itu tidak ada kelompok yang memainkan gamelan pada malam hari. Beberapa hari kemudian, suara itu tidak hanya terdengar di hutan, tapi juga di sekitar rumah Joko. Bu Lastri yang sedang menanak nasi mendadak tertegun ketika telinganya menangkap suara sinden samar dari dapur. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak hanya suara. Penampakan aneh pun mulai muncul. Seorang warga bersumpah melihat bayangan Joko berjalan di tepi sawah menjelang subuh. Padahal saat itu Joko masih tertidur di rumah. Anak-anak kecil menolak bermain dekat rumah Pak Wiryo, karena mengaku sering melihat sosok pemuda serupa Joko berdiri di bawah pohon jati dengan wajah kosong. Desa semakin gelisah. Bisikan-bisikan gaib sering terdengar di telinga warga ketika melewati jalan setapak menuju hutan. Ada yang mengaku dipanggil dengan suara lembut. Ada pula yang mendengar tangisan samar dari arah sungai. Joko sendiri mulai merasa terganggu. Ia sering terbangun di malam hari karena mendengar langkah kaki mengitari rumah. Kadang ia merasa ada yang duduk di tepi ranjangnya, meski ketika menoleh tak ada seorang pun di sana. Pak Wiryo berusaha menguatkan hati anaknya. Jangan hiraukan, nak. Mungkin ini hanya cobaan. Namun di matanya sendiri tersimpan kekhawatiran yang dalam. Puncaknya terjadi ketika malam Jumat. Saat itu, warga yang sedang berkumpul di gardu tiba-tiba mendengar suara gamelan yang sangat jelas, seolah dimainkan tepat di tengah desa. Lantunan suara sinden mengiringi, menyayat hati dan membuat bulu kuduk berdiri. Lampu minyak di gardu bergetar, lalu padam seketika. Dalam kegelapan, beberapa orang mengaku melihat bayangan Joko berdiri di antara mereka. Namun sosok itu hanya menatap dengan mata kosong sebelum menghilang di telan gelap. Ketakutan menyebar. Banyak warga mendesak agar Pak Wiryo mencari pertolongan. Akhirnya, semua sepakat memanggil Mbah Karno untuk melakukan ritual penolak bala. Malam itu, seluruh warga desa Kembang Jati berkumpul di halaman rumah Pak Wiryo. Suasana tegang menyelimuti udara. Obor ditancapkan di sekeliling. Cahayanya bergetar diterpa angin malam. Wajah-wajah warga tampak pucat. Sebagian berbisik lirih menyebut nama Allah, berharap gangguan segera berakhir. Mbah Karno, sesepuh desa yang dituakan, berdiri di tengah lingkaran warga. Tangan tuanya menggenggam sebungkus kemenyan dan sebuah kendi berisi air yang telah ia doakan. Sorot matanya tajam namun penuh ketenangan. Saudara-saudara, ucap Mbah Karno dengan suara dalam. Gangguan yang kita alami bukanlah kebetulan. Bunian tidak suka jika ada ikatan yang terputus. Joko telah kembali dengan membawa sesuatu dari mereka. Maka desa ini harus bersih dari bayangan yang menempel. Warga terdiam. Hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar. Joko berdiri di samping ayah dan ibunya, menunduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Mbah Karno lalu menyalakan kemenyan. Asap tipis mengepul, mengalir perlahan ke udara. Bau harum bercampur getir menyebar ke seluruh halaman. Sesepuh itu mulai melantunkan doa dengan suara lirih, namun penuh wibawa. Kata-kata yang keluar dari bibirnya membuat bulu kuduk warga berdiri. Tak lama, suara gamelan yang biasa terdengar samar kini muncul jelas di telinga mereka. Nada-nadanya menggema, seolah dimainkan dari balik pepohonan. Warga saling pandang dengan panik. Beberapa anak kecil mulai menangis. Namun Mbah Karno tidak berhenti. Ia menaburkan air doa ke 4 penjuru, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Wahai penunggu Bunian, jangan ganggu desa ini lagi. Biarkan anak ini hidup dengan keluarganya. Segala yang ia bawa akan kami gunakan untuk kebaikan, bukan keserakahan. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti mendadak. Hening mencekam menyelimuti desa. Namun sesaat kemudian, terdengar bisikan-bisikan lirih,
Seakan puluhan suara berdesis dari segala arah. Warga menutup telinga. Sebagian berjongkok ketakutan. Mbah Karno mengibaskan asap kemenyan ke arah kegelapan. Pergi, kembali ke alam kalian, jangan ikuti lagi. Api obor yang sempat bergetar kini stabil. Suara bisikan perlahan mereda, lalu lenyap. Udara yang tadinya berat terasa lebih ringan. Warga mulai menghela napas lega. Meski jantung mereka masih berdegup kencang. Mbah Karno menatap Joko dengan sorot mata dalam. Ingatlah pesan mereka. Nak, emas dan perak yang kau bawa bukan milikmu sepenuhnya. Itu titipan. Gunakan untuk kebaikan, atau mereka akan kembali menagih. Joko menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Ia memahami, kepulangannya bukan sekadar keberuntungan. Ada beban yang harus ia tanggung demi ketenangan dirinya, keluarganya, dan seluruh desa. Sejak malam ritual itu, desa Kembang Jati perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi suara gamelan yang menggema, tidak ada bisikan gaib yang menakutkan, dan tidak ada lagi bayangan aneh menyerupai Joko berkeliaran. Namun pesan Mbah Karno terus terngiang di kepala semua warga. Harta yang Joko bawa dari dunia bunian bukan sekadar emas dan perak biasa. Itu adalah titipan, dan jika disalahgunakan, bisa mendatangkan bencana. Pak Wiryo dan Bu Lastri awalnya ragu. Mereka takut salah melangkah. Namun Mbah Karno menegaskan, jangan ditimbun, jangan pula dihamburkan. Gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat, agar desa ini ikut merasakan keberkahannya. Akhirnya, keluarga Joko memutuskan menjual sebagian kecil emas itu. Hasilnya tidak dipakai untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk memperbaiki musala tua di tengah desa. Atap yang bocor diganti dengan genteng baru. Lantai tanah dipasang ubin sederhana. Lampu minyak diganti dengan lampu listrik agar lebih terang ketika warga berkumpul untuk sholat malam. Gotong royong pun dilakukan. Para pemuda membantu mengangkut kayu dan pasir. Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk pekerja. Anak-anak berlarian dengan wajah ceria, menyaksikan perubahan yang terjadi di rumah ibadah mereka. Joko ikut bekerja tanpa mengenal lelah. Ia merasa lega, seakan beban di pundaknya sedikit demi sedikit terangkat. Saat melihat warga bersama-sama menunaikan sholat maghrib di musala yang baru direnovasi, hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun, di balik rasa bahagia itu, Joko masih sering teringat pada kampung megah bunian yang pernah ia tinggali. Wajah-wajah ramah orang-orang asing yang menyambutnya, suara lembut lelaki tua yang membawanya masuk ke alam itu, semua masih jelas membekas. Ia sadar, bagian dari dirinya akan selalu terkait dengan dunia gaib tersebut. Malam itu, setelah semua warga pulang dari musala, Joko duduk di beranda rumah. Angin berhembus sejuk membawa aroma padi yang menguning di sawah. Ia menatap langit penuh bintang, lalu berbisik lirih. Jika memang masih ada yang mengawasi, aku berjanji, aku akan menjaga titipan ini sebaik mungkin. Seolah menjawab ucapannya, dari kejauhan terdengar hembusan angin yang lebih kencang, membuat dedaunan jati berdesir panjang. Tidak ada gamelan, tidak ada bisikan, hanya angin malam yang terasa berbeda, seperti sebuah isyarat bahwa janjinya telah terdengar. Hari-hari berlalu di desa Kembang Jati dengan suasana yang jauh lebih damai. Musala baru menjadi pusat kebersamaan warga. Setiap azan berkumandang, orang-orang datang berbondong-bondong. Suasana rukun kembali terasa. Seakan harta gaib yang dulu membawa ketegangan kini berubah menjadi berkah. Joko pun berangsur-angsur kembali menjalani kehidupannya sebagai pemuda desa. Ia membantu ayahnya di sawah, menemani ibunya ke pasar, dan sesekali ikut ronda malam bersama teman-temannya. Meski begitu, bayangan tentang dunia bunian tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Kadang, saat melewati tepi sungai tempat jejaknya dulu menghilang, ia berhenti sejenak, menatap air yang berkilau di terpa cahaya bulan. Ada rasa rindu yang samar, namun juga rasa takut yang menahan langkahnya. Ia tahu, sekali saja ia tergoda untuk kembali, mungkin ia tidak akan bisa pulang lagi. Mbah Karno suatu hari datang menemuinya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Nak Joko, hidupmu sudah kau dapatkan kembali.
Jangan pernah mencari apa yang ada di balik tirai gaib itu lagi. Dunia bunian memang indah, tetapi manusia tidak diciptakan untuk tinggal di sana. Joko hanya mengangguk. Ia paham, nasihat itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah peringatan. Malam terakhir sebelum musim panen, Joko duduk di musala yang baru direnovasi. Lampu listrik menyala terang. Bayangan jamaah bergeser di lantai ubin. Ia tersenyum, melihat anak-anak mengaji dengan riang, dan para orang tua duduk berdiskusi tentang hasil panen. Dalam hatinya, ia berbisik, jika inilah balasan dari 2 tahun yang kuhabiskan di alam lain, maka biarlah aku relakan. Setidaknya, aku bisa melihat desaku tersenyum lagi. Di luar musala, angin malam kembali bertiup, lembut, tenang, dan membawa aroma padi yang siap dipanen. Tidak ada lagi gamelan. Tidak ada lagi bisikan. Hanya sunyi yang damai. Seolah dunia bunian akhirnya merestui keputusannya untuk tinggal sepenuhnya di dunia manusia. Dan sejak saat itu, nama Joko bukan hanya dikenang sebagai pemuda yang hilang dan kembali, melainkan sebagai pelajaran bagi seluruh desa. Bahwa segala sesuatu yang datang dari alam gaib hanyalah titipan, dan hanya dengan kebaikanlah manusia bisa menjaga keseimbangannya.